전 제인입니다. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan kami di channel Heart Pro 81. Semoga kita dalam kondisi sehat dan bahagia. Kali ini kami akan menceritakan alur film Korea yang berjudul Sis on Duty, di mana film ini dirilis tahun 2005. Sebelum kita lanjutkan mohon dibantu like, share dan subscribe. Oke, langsung saja kita simak videonya. Film ini dimulai di sebuah pelabuhan, terlihat sekelompok polisi sedang melakukan penyamaran. Mereka akan beraksi untuk menggagalkan kelompok penjahat yang berencana melakukan sebuah transaksi perdagangan wanita, dan dikabarkan para wanita itu akan dijadikan artis video dewasa. Di antara kumpulan wanita ini ada seorang polisi yang menyamar menjadi siswi SMA, dia adalah Jin. Jin berusaha berbaur dengan para wanita di sana. Di sisi lain, para polisi berhasil menyusup ke dalam dan bisa memantau penjahat melalui kamera CCTV. Tak lama kemudian muncul sekelompok orang yang tampaknya itu adalah pemimpin mereka. Para polisi bersiap untuk melaksanakan rencananya. Namun ketika mereka akan meninggalkan ruangan, anggota penjahat sudah bersiap di depan pintu sehingga para polisi tak bisa kemana-mana. Sementara itu, pemimpin penjahat sedang melakukan negosiasi dengan seorang mucikari. Di sana Jin mulai kebingungan karena bantuan dari teman-teman polisinya tidak kunjung datang. Jin yang merasa terdesak kemudian memutuskan untuk bertindak sendiri, karena Jin berjuang sendirian, akhirnya dia mulai kewalahan. Tiba-tiba saja sang mucikari mulai menodongkan pistol ke arah pemimpin penjahat. Ternyata orang yang dirinya pikir sebagai mucikari itu adalah seorang polisi yang juga sedang dalam misi penyamaran. Orang itu adalah detektif di kepolisian. Setelah itu akhirnya semua polisi mulai datang dan menangkap semua penjahat dan akhirnya misi pun berhasil diselesaikan. Setelah pertempuran yang sengit itu sang detektif merasa kesal kepada Jin karena misinya kali ini tidak berjalan dengan lancar. Karena targetnya adalah seorang bos Yakuza. 무슨 짓을 하는 줄 알아? 일본 쪽으로 밀항시킨 한국 야쿠자 조직도 한꺼번에 싹쓸이할 수 있었어. Adegan kemudian beralih pada saat petinggi kepolisian sedang mengadakan rapat. Dalam pertemuan itu, mereka membahas dua bos gangster terbesar di Seoul yang bernama Cha Yeon-jae dan Bae Do-sang. Rencananya mereka akan menangkap Do-sang karena dia sudah terlibat dalam banyak kasus pembunuhan. Namun sayangnya belum ada bukti kuat yang bisa menjeratnya ke penjara. Oleh karena itu, mereka berencana bekerja sama dengan Yang Jae. Usut punya usut dulu mereka berdua bersahabat, mereka sama-sama menjadi bos gangster yang disegani. Namun kini mereka malah bermusuhan karena Yong Jae sudah bertobat dan kini ia sudah berpihak kepada polisi sehingga dia pun siap memberikan kesaksian dan mengungkapkan semua bukti kejahatan Do-sang di persidangan nanti. Tapi sebelum itu Yong Jae meminta syarat kepada polisi, yaitu menjamin keselamatan dirinya dan anaknya. Namun sayangnya, Do-sang sudah tahu jika sahabatnya itu berkhianat kepadanya. Sehingga ketika polisi sedang mengantarkannya tiba-tiba sekelompok gangster utusan Do-sang datang menyerang mobil mereka. Untung saja Yeon Jae berhasil kabur. Dan sejak saat itulah dia tidak lagi mempercayai polisi, bahkan kini Yeon Jae hilang secara misterius. Dan untuk mengetahui jejak Yeon Jae yang hilang, sang kapten memiliki rencana baru untuk menangkap Do-sang. Yaitu dengan melakukan pendekatan kepada anaknya Yeon Jae yang bernama Sung Hee dan dia ternyata masih SMA. Kemudian kapten berencana untuk menugaskan Jin. Ia diminta untuk menyamar sebagai siswa SMA dan memata-matai Sung Hee. Keesokan harinya, terlihat Detektif Chun sedang memberikan perintah kepada Jin. Detektif Chun adalah atasan dan sekaligus paman dari Jin. Sebenarnya Jin tidak ingin melakukannya karena dia sangat tidak suka kepada sekolah. Ditambah lagi dulu Jin adalah siswa yang malas belajar dan tidak pernah meraih prestasi. Namun karena ini adalah tugas negara, Jin tidak bisa menolaknya karena bisa-bisa dia dipecat secara tidak hormat oleh pihak kepolisian. Walaupun dengan berat hati, akhirnya dia setuju untuk menjalankan misi itu. Setibanya di sekolah, Jin memulai hari pertamanya sebagai siswa SMA. Saat dia memperkenalkan diri di kelas, Jin yang terbiasa dengan disiplin kepolisian, membuat Jin berbicara dengan sangat kaku. 전 제인입니다. Hal ini justru membuat seisi kelas tertawa mendengarnya. Setelah itu Jin disuruh duduk di bangku belakang yang kosong. Ketika berjalan Jin melihat Sung Hee, dan tiba-tiba Jin tersandung oleh kaki Yoye. Di mana Yoye ini adalah ketua geng perempuan di sekolah ini.
Ketika jam pelajaran selesai dan guru meninggalkan kelas, Jin mencoba mengobrol dengan teman sebangkunya yang bernama Soyoung, tetapi Soyoung malah menghina Jin dengan mengatakan jika Jin mengalami penuaan dini. Karena wajahnya tidak pantas untuk jadi murid SMA, Jin pun membalas Soyoung dengan mengatakan jika Soyoung terkena kanker payudara, karena ukuran payudaranya tidak sewajarnya anak SMA. Mendengar itu, Soyoung pun marah dan pergi menemui Yoye. Soyoung melaporkan apa yang sudah dilakukan Jin kepadanya. Langsung saja Yoye menemui Jin dan melabraknya. Yoye juga menantang Jin untuk berkelahi di halaman. Jin menyetujui tantangan itu, dan tak butuh waktu lama, Yoye dengan mudah dikalahkan oleh Jin dan setelah itu Jin meminta mereka untuk tidak berurusan dengannya lagi. Bahkan kejadian ini disaksikan oleh seluruh siswa dan sejak saat itu Jin mulai disegani di sekolah. Selanjutnya, Jin mencoba mendekati Sung Hee yang sedang makan di kantin sendirian. Ia memberitahu Sung Hee kalau ia adalah murid baru dan ingin mengajaknya untuk berteman akan tetapi Sung Hee malah tak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Padahal sebenarnya Sung Hee ini adalah seorang yang ceria. Namun semenjak kematian ibunya dia menjadi pendiam. Tiba-tiba saja muncul seorang pemuda bernama Kang No yang juga merupakan murid baru di kelas mereka. Kang No mengajak Jin untuk berkenalan. Sepertinya Jin malah terpesona melihat kegantengan Kang No. Tak lama setelah itu Soyoung datang dan meminta maaf kepada Jin sambil memberikan sebuah cek uang. Di sini Soyoung memohon kepada Jin untuk menjadi backingannya. Maklum saja, Soyoung ini merupakan anak orang kaya yang kemana-mana harus dilindungi supaya dia tidak dibuli. Ketika di kelas, Kang No terus memperhatikan tingkah Jin. Tentu saja ini membuat Jin jadi salah tingkah, dan semenjak ketemu dengan Kang No, sikap Jin mulai berubah, dari yang tadinya barbar, kini dia menjadi sedikit lembut. Saat pulang sekolah, Jin diantar ke apartemennya oleh rekan detektifnya yang bernama Kim. Apartemennya ini berada tepat di depan apartemen milik Sung Hee. Jadi Jin bisa mengawasi pergerakan Sung Hee kapan saja. Sebelum pulang dia memberikan catatan kepada Jin yang berisi fakta-fakta tentang Sung Hee. Pada malam itu ketika Jin sedang asyik membaca buku catatan Sung Hee di balkon apartemen, tak disangka ada Kang No di sana. Ternyata kamar mereka sebelahan, ini membuat Jin menjadi salah tingkah lagi. Keesokan harinya ada berita mencengangkan tentang Do Sang. Ternyata dia terlibat kasus pembunuhan lagi. Do Sang yang awalnya ditahan oleh kejaksaan kini telah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Hal ini disebabkan bukti yang kurang kuat sehingga polisi harus mencari bukti lain. Jadi selama proses ini Do Sang dilarang meninggalkan Korea. Ketika kembali ke markasnya, Do Sang kembali melakukan pembunuhan lagi, karena orang itu akan menjadi saksi dari kasus pembunuhan yang lalu. Setelah itu ia memerintahkan seorang anak buahnya untuk mencari keberadaan Yeon Jae sebelum hari persidangan tiba. Di sekolah, Sung Hee tiba-tiba saja menerima telepon. Namun Yoye yang melihatnya langsung menjahili dan mengambil HP-nya. Bahkan dengan lancang ia langsung mengangkat telepon itu. Ternyata yang telepon itu adalah ayahnya Sung Hee, yang merasa perilaku Yoye sangat tidak sopan, tanpa berpikir panjang langsung menamparnya. Ketika Yoye akan balik menghajar Sung Hee, untung saja aksi ini dihentikan oleh Kang No yang datang tepat waktu. Tak lama kemudian Jin juga datang dan menyelamatkan mereka. Setelah itu Jin dan Su Yang sedang berada di area loker sekolah. Tiba-tiba saja Yoye dan gengnya datang. Yoye berniat ingin membalas dendam kepada Jin, sampai-sampai dia membawa beberapa teman cowok untuk menghajarnya. Melihat keadaan ini, Jin tidak merasa takut sedikit pun. Yoye menantang Jin untuk berduel di halaman sekolah setelah pelajaran selesai dan dengan penuh kepercayaan diri Jin menerima tantangan itu. Sementara itu Sung Hee sedang berada di toilet sendirian, tiba-tiba saja ayahnya datang ke sekolah secara sembunyi-sembunyi. Dari sini Yang Jae meminta Sun Hee untuk melanjutkan sekolah di luar negeri saja. Namun ajakan itu langsung ditolak oleh Sun Hee. Di sisi lain, Jin mulai mengetahui jika Yang Jae ada di sekolah dan memutuskan untuk mengejar Yang Jae. Setelah itu mengabari detektif Chun dan Kim yang sedang memantau situasi sekitar. Namun sayangnya Kim tampaknya terlalu asyik bermain game sehingga dia tidak memperhatikan kamera CCTV. Jadi dia tidak tahu pergerakan Yang Jae. Karena kesal, Jean memutuskan untuk mengejar Yang Jae sendirian. Ketika sedang mengejar Yong Jae, tanpa sengaja dia malah melewati segerombolan geng Yoye yang menantang bertarung. Akhirnya mereka berusaha mengejar Jin,
Akan tetapi Jin berlari lebih cepat dan berhasil lolos setelah melompati pagar. Sementara itu, Detektif Chun dan Kim pun mengejar Yang Jae dengan mobilnya. Jin berusaha mengejar akan tetapi dia kehilangan jejak Yang Jae. Begitu juga Detektif Chun dan Kim, mereka juga kehilangan jejak Yang Jae. Setelah itu, Jae-in bertemu dengan Detektif Chun dan Kim. Di sini Detektif Chun mempunyai ide, yaitu dengan menyewa beberapa orang untuk berpura-pura mengganggu Sung Hee, dan Jin datang untuk menyelamatkan Sung Hee. Dengan begitu, diharapkan Sung Hee akan berterima kasih dan kemudian berteman dengan Jin. Ide ini pun disetujui oleh Jin. Keesokan harinya, sepulang sekolah ketika dia sedang mengamati Sun Hee, tiba-tiba geng Yo Ye datang menghampiri Jin untuk mengajaknya duel. Namun karena Jin buru-buru, dia meminta untuk menunda perkelahian sampai hari esok. Namun geng Yo Ye menolak permintaan itu dan ia ingin menyelesaikan sekarang juga, dengan terpaksa Jin pun langsung menghajar mereka semua. Setelah berhasil mengajar mereka semua, Jin segera bergegas berlari untuk menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan Sung Hee. Namun sayangnya dia sudah terlambat karena Sung Hee telah diselamatkan oleh Kang No, sehingga rencana sang detektif Chun sia-sia begitu saja. Malam harinya, ternyata akibat kejadian tadi siang, Jin jadi membayangkan kehebatan Kang No ketika bertarung. Sepertinya dia malah jatuh cinta dengan Kang No. Namun dia sadar jika itu tidak mungkin, apalagi dia adalah seorang polisi dewasa, sedangkan Kang No masih seorang siswa SMA. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah Kang No, seketika itu juga Kang No menyatakan cintanya kepada Jin. Ia pun langsung menciumnya saat itu juga dan langsung jatuh dari kasurnya, ternyata itu semua hanyalah mimpi. Tidak lama kemudian Kang No tiba-tiba saja datang seperti yang ada di dalam mimpi tadi. Namun Kang No bukan menyatakan cintanya. Dia hanya mengingatkan Jin untuk segera berangkat ke sekolah agar tidak terlambat karena ternyata ini sudah siang. Saat di sekolah, Jin terkejut dengan kehadiran guru baru yang ternyata guru itu adalah detektif Yah yang dulu pernah bekerja sama dengan Jin di pelabuhan. Jin tak terima dan langsung menemui detektif Chun untuk menyatakan bahwa dia tidak ingin ada detektif Yah ikut terlibat dalam misi ini. Namun detektif Chun mengatakan bahwa tugas negara tidak bisa ditolak dan Jin harus bekerja sama dengan detektif Yah untuk mencari keberadaan Yeon Jae. Sementara itu, Do Sang menanyakan keberadaan Yeon Jae kepada anak buahnya, tetapi mereka belum bisa menemukannya. Tentu saja ini membuat Do Sang kesal dan menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan Yeon Jae. Di sisi lain, So Yung melihat Jin menerima sejumlah uang dari Om-Om. Padahal sebenarnya pria itu adalah detektif Chun pamannya sendiri. So Yung mengira bahwa Jin ini telah menjadi cewek bookingan. 소영아, 야, 너 혹시 나를 갖다가 간다. 야, 소영아! Keesokan harinya di sekolah, berita tentang Jin yang dikabarkan menjadi cewek bookingan telah tersebar. Tentu saja ini membuatnya dijauhi oleh teman-temannya, namun tidak dengan Sun Hee. Kini dia malah mengajak Jin untuk berteman karena merasa mereka memiliki masalah hidup yang sama beratnya. Jin pun akhirnya merasa senang. Akhirnya dia bisa berteman dengan Sun Hee. Saat ujian sekolah tiba, Jin yang tidak banyak tahu tentang pelajaran meminta bantuan detektif Chun. Untung saja detektif Chun menyewa orang yang akan mengerjakan soal ujian. Dan nantinya detektif Chun akan membantu memberikan jawaban orang itu kepada Jin melalui earphone yang sudah dipasang di telinga Jin. Awalnya semua berjalan lancar, namun ketika guru mendekati dan mengetahui bahwa Jin berbuat curang, hal ini membuat Jin dibawa ke ruang guru. Di sana Jin dimarahi habis-habisan. Ketika keadaan sudah sangat mendesak, Jin yang tak dapat berbuat banyak akhirnya mengaku jika ia sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Tak lama setelah itu detektif Chun datang dan menunjukkan kartu polisinya. Mengetahui hal itu, Pak Guru mendukung misi mereka berdua. Di malam hari, Sun Hee terkejut menemukan surat dari ayahnya di meja. Ayahnya berencana akan meninggalkan Korea untuk selamanya dan meminta Sun Hee untuk menemuinya untuk terakhir kali sebelum pergi. Tentu saja ini membuat Sun Hee merasa sedih. Kemudian dia pergi menemui Jin untuk curhat dengannya. Di sana, Jin mencoba menenangkannya dan mengatakan jika Sun Hee beruntung masih punya ayah, sedangkan dirinya sudah tidak punya siapa-siapa sejak kecil. Keesokan harinya, Jin yang sudah mengetahui keberadaan Yeon Jae mulai berangkat ke bandara bersama detektif Chun. Di sana terlihat Yeon Jae yang sedang menunggu Sun Hee untuk berpamitan. Tiba-tiba saja,
terlihat anak buah Dosang datang untuk menangkap Yeon Jae. Mengetahui itu, Yeon Jae bergegas melarikan diri. Akan tetapi karena banyaknya anak buah Dosang, dan anggota kepolisian yang ikut mengejar, Yeon Jae pun terkepung. Namun tiba-tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor yang bertujuan menyelamatkan Yeon Jae, dengan membuat asap dari motornya. Yeon Jae pun segera berlari ke arah lain untuk meloloskan diri. Sedangkan pria yang mengendarai motor bergegas pergi untuk meloloskan diri, tetapi ketika mau kabur dia tertembak oleh detektif Yah dan membuatnya jatuh. Meski begitu dia masih bisa bangkit dan pergi naik motor. Namun ketika detektif Yah hendak menembak sekali lagi, Jin menghentikannya karena takut ada orang tak bersalah yang menjadi korban. Sebelum pulang Jin menemukan jam tangan milik si pemotor misterius tadi dan menyadari bahwa jam itu sangat mirip dengan jam yang dipakai oleh Kang No. Setelah tiba di apartemen, Jin langsung menemui Kang No untuk memastikan kebenaran hal itu. Di sini Kang No mengatakan jika jam tangannya masih ada di apartemen dan pada saat ini ia tak sempat menggunakannya. Tidak puas dengan penjelasan Kang No, Jin pun memerintahkan Kim untuk mencari tahu tentang identitas sebenarnya Kang No. Ternyata dari sini terungkap jika Kang No ini adalah seseorang yang juga menyamar menjadi seorang siswa. Dia melakukannya atas perintah dari Yoo Jae demi menjaga putrinya yaitu Sung Hee. Keesokan harinya di sekolah setelah mengetahui hal ini, Jin meminta maaf kepada Sung Hee karena telah berbohong bahwa dia adalah siswa SMA. Padahal sebenarnya ia adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Mendengar hal ini membuat Sung Hee kecewa. Akan tetapi dia berjanji akan memaafkannya jika Jin tetap mau menjaganya dari orang-orang jahat. Pada malam hari, Jin menerima kabar bahwa detektif Chun telah ditusuk oleh seseorang. Jin pun bergegas ke rumah sakit untuk menjenguknya. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Kim membelokkan mobil ke arah yang berbeda dan bukan menuju ke apartemennya. Ternyata dia membawa mereka ke tempat berkumpulnya anak buah Dosang. Mereka terkejut mengetahui bahwa Kim telah berkhianat. Ia terpaksa melakukan itu karena pada saat ini Kim sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan istrinya. Kemudian anak buah Dosang menculik Sung Hee, sedangkan Jin dihajar habis-habisan. Tak lama setelah itu Yeon Jae datang ke tempat Dosang, setelah mengetahui jika putrinya sedang ditahan di sana. Dan benar saja dia melihat putrinya sedang disandera oleh beberapa anggota Dosang. Di sini mulai terungkap konflik antara Yeon Jae dan Dosang. Yeon Jae yang tidak suka dengan sifat Dosang yang selalu berusaha ingin menguasai segalanya. Dosang kemudian mengajak Yeon Jae untuk bertaruh. Jika Yeon Jae menang, Dosang akan memberikan seluruh kekayaannya dan mengembalikan putrinya. Namun jika kalah, putrinya akan menjadi milik Dosang. Di sisi lain, kondisi Jin yang sudah tidak berdaya didatangi oleh si pengendara motor yang kemarin. Ternyata sosok misterius itu adalah Kang No. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Sung Hee. Setelah itu di tempat lain, Yeon Jae dan Dosang sedang berhadapan satu sama lain. Awalnya Yeon Jae dapat menguasai situasi dengan menghajar Dosang, namun keadaan berbalik ketika salah satu anggota Dosang yang menembakkan suntikan ke tubuh Yeon Jae. Suntikan itu membuat Yeon Jae menjadi lemah. Tentu saja ini memberikan kesempatan Dosang untuk menghajarnya habis-habisan. Setelah Yeon Jae terkapar tak berdaya, Dosang menusuk menggunakan pisau tepat di bahunya Yeon Jae. Melihat kondisi ayahnya yang tidak berdaya itu membuat Sung Hee berteriak histeris dan tak kuasa menahan air matanya. Tak lama setelah itu, Jin dan Kang No pun tiba di lokasi. Mereka membagi tugas di mana Kang No bertugas menjaga Sung Hee sementara Jin akan mengejar Dosang yang berusaha kabur. Pada saat akan kabur menggunakan mobil, Jin berhasil melompat ke mobil itu yang membuat sopir tidak bisa melihat jalan. Akibatnya sang sopir malah menabrak. Melihat kesempatan ini Jin pun langsung menangkap Dosang, namun tiba-tiba muncul detektif Yah yang menodongkan pistol ke arah Jin. Ternyata ia juga telah berkhianat dan memilih untuk bekerja sama dengan Dosang. Ia terpaksa melakukan itu karena Dosang menawari uang yang cukup banyak di sini. Detektif Yah juga mengaku jika dirinya lah yang telah menusuk detektif Chun, karena dia sudah muak dengan semua perintahnya. Mendengar pengakuan itu membuat Jin marah dan langsung menghajar detektif Yah. Di sisi lain, Kang No juga sedang berjuang keras untuk melindungi Sung Hee dan ayahnya. Pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertarungan. Para polisi pun akhirnya datang. Terlihat Yeon Jae masih hidup dan bisa diselamatkan. Dan Jin melampiaskan marahnya kepada Kim karena berkhianat.
Kemudian datang seorang polisi yang mengabarkan kepada Jin bahwa detektif Chun masih hidup dan sudah sadar dari komanya. Jin pun merasa lega. Di sisi lain terlihat Kang No tidak mendatangi Jin, dia memilih pergi sendiri. Di akhir film, terlihat Jin sedang dalam tugas penyamaran lain. Dia sedang menyamar menjadi seorang biarawati. Kemudian terlihat Jin sedang mengejar seorang tersangka, tapi tiba-tiba seseorang berhasil menghentikan tersangka itu. Dan ternyata dia adalah Kang No. Mengetahui itu, Jin pun langsung mencium Kang No. Film pun selesai.